Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Nari yang sudah memberikan waktu dan kesempatan buat kami berbagi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang bisa kami bagikan boleh menguatkan, meneguhkan kita semua. Saya perkenalkan dulu tim saya. Yang pertama, ini Bapak Coki Silalahi, kemudian dengan istri Ibu Maria Bakara, saya sendiri namanya Christian Penjahitan, sudah punya istri dan punya putri 2 orang ya. Yang pertama itu usianya 8 tahun, yang kedua 4 tahun. Jadi puji Tuhan, Tuhan begitu baik buat kita. Kami sangat diberkati tadi dengan ibadah, dengan pujian juga anak-anak muda tadi sangat luar biasa. Puji Tuhan ya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah duduk dekat kaki Tuhan, ya, duduk dekat kaki Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah di dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Ya, boleh ditampilkan. Saya akan baca buat kita semua. Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 21. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa orang Yahudi dengan orang Samaria biasanya tidak bergaul dengan baik karena mereka punya konflik masa lalu. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus sekalipun sebagai orang Yahudi, karena memang tujuan dia datang untuk semua orang, Tuhan Yesus sengaja, dia tahu ada perempuan Samaria, tapi dia tetap mau meminta minum kepada perempuan itu. Dan ketika mereka bercakap-cakap, perempuan ini mengatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nah, jadi perempuan itu mengatakan bahwa mereka menyembah di atas gunung itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Pada masa perjanjian lama, slide selanjutnya, ibadah sangat dibatasi dengan ruang dan tempat, keadaan, itu sangat dibatasi. Jadi kalau orang mau beribadah itu sangat terbatas. Kita mau melihat slide selanjutnya, yaitu ini gambar, ada juga di sini saya lihat bagian dari tabernakel begitu ya. Jadi di gambar ini sama dengan bagian ini. Nah, jadi di depan ini bagian halaman pintu gerbang ini, dekat pintu gerbang ini. Sebenarnya di bawah ini ya, itu di dalam itu sudah ruang suci ya, ruang suci. Kemudian ada namanya halaman. Halaman itu ini seperti ini ya. Di bagian pelataran ada di bawah ini ya, di belakang ini ya, benar ya. Di sini. Oh itu benar, udah benar itu. Oh saya salah melihat. Ini halaman yang ada bejana pembasuhan, kemudian mezbah korban bakaran. Jadi jemaah pada umumnya hanya bisa sampai di tempat itu. Hanya bisa sampai di tempat itu dan tidak bisa masuk ke ruang kudus, apalagi ke ruang maha kudus. Di ruang kudus itu hanya imam atau orang Lewi yang bisa masuk. Kemudian ke ruang maha kudus hanya imam besar, itu pun setahun sekali. Jadi ibadah sangat dibatasi. Slide selanjutnya, saya coba lihat ya. Oh, kemana ini? Oh ya. Oke. Penyembahan pada masa itu sangat terbatas. Contohnya tempatnya harus di Yerusalem, ya. Jadi tempat terbatas. Kemudian tidak bisa masuk ke bait Allah, ruang kudus dan ruang maha kudus begitu ya. Kemudian ketika seorang wanita datang bulan, tidak boleh sembarangan beribadah. Ketika seorang laki-laki mimpi basah, ya, tidak boleh sembarangan datang beribadah. Kemudian harus membawa persembahan binatang. Kalau melakukan dosa A,
harus kasih korban. Kalau melakukan dosa B, kasih korban. Jadi hidup serba sangat susah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Tuhan Yesus mengatakan akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan dibatasi oleh tempat lagi, bukan dibatasi oleh keadaan. Mau keadaannya contohnya sedang datang bulan, sedang baru mimpi basah contohnya begitu, boleh datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi batasan-batasan. Inilah yang disebut menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan berbahasa roh, tapi orang itu sudah tidak ada batasan lagi karena ada hubungan antara manusia dengan Allah begitu. Yohanes 4 ayat 23, minta tolong diklik-klik aja ya. Yohanes 4 ayat 24 ya. Selanjutnya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu adalah roh ya. Roh itu dia tidak ada batasan waktu dan batasan tempat. Jadi dia bisa ada bersamaan pada waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda-beda. Begitu ya. Jadi Allah itu adalah roh. Dia maha hadir, maha kuasa. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya dengan iman kepada Tuhan. Kita mau melihat slide selanjutnya. Ini adalah gambar Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus disalibkan ya. Tuhan Yesus pada waktu itu disalibkan supaya apa? Dia memikul segala dosa kita. Dia menjadi korban yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita merenungkan betapa Tuhan Yesus berkorban bagi kita, Tuhan Yesus ini benar-benar pada masa itu dilecehkan. Dilecehkan, dia ada diludahi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu adalah sebuah penghinaan yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita posisinya sebagai Allah yang maha tinggi ya. Kita sebagai Allah yang maha tinggi diludahi. Ibu Maria Bakara ini seorang manajer ya Ibu ya. Manajer di Bank Danamon. Diludahi sama karyawannya, bawahannya. Itu sudah sangat-sangat penghinaan yang besar. Ini Tuhan Yesus adalah pencipta yang memiliki segala-galanya. Diludahi oleh manusia ciptaannya. Dan yang untuk dia, Yesus datang. Kita contohnya ya, Tuhan Yesus sudah datang untuk kita, tapi kita ludahi dia. Betapa penghinaan besar yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya diludahi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus waktu itu, dia dicambuk. Dicambuk berapa kali? Menurut Ulangan 25 ayat 1-3, orang Israel itu 40 kali kalau dalam perkara dicambuk atau dipukuli. Jadi 40 kali, sekitar 40 kali Yesus dicambuk. Di ujungnya itu ada yang terbuat dari tulang, ada jenis 2 cambuk, ada yang dari besi. Jadi kalau itu dicambuk, itu mengambil mengambil daging dari punggung Tuhan Yesus. Jadi itu sangat-sangat menderita Tuhan Yesus. Sangat-sangat menderita 40 kali. 1 kali aja, aduh Tuhan tolonglah, saya sudah gemetar begitu ya. Sudah gemetar karena memang tercabik. Jangankan seperti itu, saya paling takut disuntik saja sudah setengah mati begitu ya. Ini dicambuk. Yesus memikul beban yang sangat berat, yaitu beban dosa kita. Harga yang sangat mahal, tapi dia mau terima. Amin. Itu karena dia sungguh mengasihi saudara. Jadi jangan sampai ada yang mempertanyakan lagi kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang nggak sama saya? Kayaknya Tuhan nggak sayang. Lihat pada salib Tuhan Yesus. Di situ besar dikatakan oleh Tuhan. Berbicara melalui salib ini bahwa kasih Tuhan Yesus sangat besar buat saudara. Amin. Yuk mari kita katakan sama-sama. Kasih Tuhan Yesus sangat besar buat saya. 2, 3 ya.
Kasih Tuhan Yesus sangat besar buat saya. Kalau ada yang mengasihi saudara hebat, begitu ya, Tuhan Yesus jauh lebih hebat mengasihi saudara. Jangan ragu ikut Tuhan Yesus. Amin. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Karena darahnya, pengorbanannya, sudah sungguh-sungguh semuanya diserahkan sama Tuhan buat saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Dan pada waktu Yesus, waktu itu mau mati, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia menyerahkan nyawanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi slide selanjutnya. Tiba-tiba, tirai bait suci yang di bagian paling atas sana, begitu ya. Yang paling atas itu ada tirai. Tirai itu terbelah dua pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya. Ini ayatnya slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Pada waktu Yesus mengatakan di kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai apa? Harga dosa kita sudah selesai. Sudah selesai dibayar oleh Tuhan Yesus. Tidak perlu lagi kita menambahkan, contohnya perbuatan baiklah, kesetiaanlah contohnya. Tidak perlu. Karena apa? Untuk dosa, darah Tuhan Yesus lebih daripada cukup. Ya, lebih daripada cukup. Pada waktu itu, tirai itu terbelah dua yang membatasi hubungan manusia dengan Tuhan. Itu diruntuhkan oleh darah Tuhan Yesus, diruntuhkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Karena segala dosa kita telah dipikul oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Segala dosa kita, dosa yang mana? Sebenarnya dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa yang akan datang. Itu semua dipikul oleh Tuhan Yesus. Ya, sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Dia rela dihina, dia rela berdarah-darah, kemudian dia rela sampai nyawanya ganti saudara. Jadi saudara memang sungguh-sungguh sangat berharga. Tujuannya apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Slide selanjutnya, tujuannya adalah supaya saudara memiliki hubungan yang tidak terbatas dengan Tuhan. Ya, Tuhan mau dekat dengan saudara. Dia bayar harga yang mahal karena dia mau membangun sebuah hubungan pribadi yang sangat-sangat dekat buat saudara. Amin. Tuhan ingin dekat dengan saudara. Bukan hanya dengan kami, contohnya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Tapi bagi semua orang yang mau menyambut kasih Tuhan Yesus, dia mau memiliki hubungan yang tidak terbatas. Entah saudara di rumah, entah saudara di angkot, entah saudara di sekolah, entah saudara sedang bekerja di ladang atau di perusahaan, Tuhan mau ada tetap koneksi dengan Tuhan. Amin. Jadi kita harus sadari bahwa inilah isi hati Tuhan. Dan ini terbukti pada masa pandemi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, pada masa pandemi inilah yang terjadi. Ada yang ibadah, contohnya sekarang ini, akibat daripada pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat besar itu boleh ibadah padang, ya kan? Kemudian boleh ibadah via Zoom, ya. Kemudian boleh waktu itu ibadah dengan YouTube pada masa pandemi. Dan sekarang beribadah secara langsung. Ini adalah bagi gereja kami, ya, jemaat-jemaat kami di Bandung, GB Sumbersari, ya. Saya perkenalkan lagi bahwa kami ini berasal dari satu gereja namanya GB Sumbersari. Puji Tuhan. Dan itu ibadah bisa macam-macam, tidak terbatas lagi. Jadi itu sebabnya kita harus sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara mau karena mungkin kerja ada hari Minggu gitu ya, boleh akhirnya nggak bisa ke gereja, ya boleh beribadah nanti, entah ibadah online lah karena memang bekerja mungkin dari perusahaan begitu ya, atau dari mana. Kita tidak dibatasi lagi dengan waktu, dengan tempat. Tapi kita kalau sudah ada komunitas, ya Tuhan izinkan ada waktu hari Minggu, usahakan datang kepada Tuhan. Amin. Seperti sekarang ini saya sangat kagum dengan gereja ini, ya, kagum sekali. Jam 6 pagi sudah ibadah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Di Bandung saya belum pernah jam 6 pagi ya. Tapi di daerah Cianjur dulu memang ibadah kami setengah 6 pagi ya. Jadi sudah pernah setengah 6 pagi dan bersyukur di sini jam 6 pagi. Berarti semangat kita masih semangat pagi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Nah, ada satu kisah yang luar biasa. Nah, ini tadi duduk dekat kaki Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 38 ya. Lukas pasal 10 ayat 38 mengatakan seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Yesus dalam perjalanan ya, kemudian dia tiba di sebuah kampung, kemudian ada namanya seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Yesus ini diterima oleh Marta. Kemudian Lukas pasal 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi ketika singgah Tuhan Yesus di rumah Marta dan Maria, Maria ini melihat bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kesempatan yang sangat baik untuk apa? Dengar langsung dari Tuhan Yesus. Orang-orang yang lahir pada masa itu adalah orang-orang yang paling berbahagia di seluruh dunia. Karena apa? Kayak kita sekarang, kita percaya pada Tuhan Yesus, tidak melihat kan? Tapi mereka bisa pegang loh, orang yang dari surga ya. Siapa yang dari surga? Yesus kan? Yesus dari surga bisa pegang. Kemudian bisa ngobrol langsung. Andai kata saya di situ, saya banyak bertanya, aduh gimana di surga gitu ya. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Maria melihat kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik. Dan kemudian dia duduk dekat kaki Tuhan. Dia dengarkan suara Tuhan. Karena apa? Pengenalan dia ini adalah orang bukan biasa-biasa saja, tapi Yesus ini adalah seseorang yang luar biasa. Dan dia adalah Allah sendiri. Itu yang dilihat oleh Maria dan dia duduk dekat kaki Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta mengambil sikap yang lain. Sikap yang lain contohnya dia katanya sibuk melayani. Jadi dia sibuk sekali. Mungkin bersihkan apalah namanya, lantai lah, siapin minum lah. Kemudian siapin segala macam lah begitu ya. Bahkan apa yang tidak perlu pun disiapkan sama dia. Karena dia khawatir. Kemudian ketika itu dia datang kepada Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Dan dia pada waktu dia sibuk sekali, dia menyalahkan Tuhan. Tidak engkau peduli gitu ya. Seolah-olah Tuhan tidak peduli terhadap Marta. Begitu ya. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi dia sedang sibuk sekali. Ketika dia sedang merasa kelelahan, dia merasa Tuhan tidak peduli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati dengan kesibukan. Ketika kita sibuk, kecapean, seringkali kita merasa Tuhan tidak peduli sama kita. Ya, Tuhan sudah tidak peduli sama aku gitu. Karena kita saking kelelahannya, saking kecapeannya, saking kita mulai melupakan Tuhan dan kemudian mengutamakan, memang tujuannya baik, mengutamakan pekerjaan, begitu ya. Dan pada saat itu kita merasa bahwa tidak ada yang peduli sama aku, termasuk Tuhan. Kemudian dia mengatakan bahwa saudara membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Jadi Maria dibilang bahwa dibilang sama Marta bahwa Maria ini membiarkan Marta melayani seorang diri. Apakah benar seperti itu? Saya yakin Maria ini adalah orang yang baik. Amin. Termasuk Maria Bakara ya. Orang yang baik ya. Jadi dia adalah orang yang baik. Orang yang baik maksudnya pasti dia itu pada waktu Yesus mau datang dia siapin dulu. Tapi si Marta ini tipenya beda. Dia sibuk sekali dengan hal-hal yang malah nggak begitu perlu. Dia terlalu khawatir. Kita lihat slide selanjutnya dikatakan apa jawaban daripada Tuhan Yesus ya. Lukas. Sebentar ya. Ya, Lukas pasal 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya,
Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ternyata memang Marta ini dilihat sama Tuhan karena dia begitu khawatir. Padahal sebenarnya sederhana, Yesus datang bukan untuk merepotkan, benar nggak? Yesus datang adalah untuk melayani, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan. Maka orang harusnya kalau Yesus datang memang harus fokus dengar Tuhan Yesus. Amin. Harus fokus kepada Tuhan Yesus. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu yang sangat-sangat penting. Ya, jadi dia menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kemudian Lukas pasal 10 ayat 42, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia mengatakan hal yang sebaliknya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Waktu Marta datang kepada Tuhan Yesus dengan banyak kesibukannya, dia menyalahkan Tuhan Yesus, menyalahkan juga Maria, dan Yesus mengatakan yang sebaliknya, bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Yang kita renungkan apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Seringkali kita merasa bahwa inilah yang benar yang aku lakukan. Ternyata Tuhan Yesus katakan, no, bukan itu. Yang benar adalah kamu berikan waktu untuk dekat denganku. Amin. Siapa yang mau memberikan waktu untuk dekat dengan Tuhan? Mari kita berikan waktu kita untuk mendekat kepada Tuhan. Itu adalah isi hati Tuhan. Buat apa Yesus setengah mati bahkan dengan darah yang sangat mahal, dia membayar kita, tapi kemudian kita hanya mencintai berkat-Nya, tidak mencintai pribadinya. Seringkali seperti itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mencintai kalau kita tiba-tiba dikasih uang sama orang lain. Wah, kita sangat mencintai berkat itu dan kemudian kita melupakan Tuhan. Kita seringkali memanfaatkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita lupa bahwa yang diinginkan oleh Tuhan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita duduk dekat kaki Tuhan. Nah, kemudian slide selanjutnya. Jadi ini kehendak Tuhan ya. Tuhan Yesus menghendaki hubungan pribadi dengan saudara. Kemudian slide selanjutnya langsung. Jadi ini knowing God or knowing about God. Jadi maksudnya bahwa seringkali manusia itu knowing about God. Maksudnya dia belajar tentang Tuhan. Belajar tentang apa tentang Tuhan begitu ya. Tapi dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau sebenarnya dalam hidup kita belajar tentang Tuhan, tapi kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan hanya knowing about God, ya. Jangan hanya mengetahui segala sesuatu tentang Tuhan, tapi tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Dia. Ya, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena dia sangat-sangat mengasihi saudara. Nah, kita mau melihat bahwa Bapa, slide selanjutnya, Bapa menghendaki kita dengar Tuhan Yesus. Ya, Bapa menghendaki kita dengar Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Jadi yang dikehendaki oleh Bapa di sorga, ini kisah sebenarnya di dalam perjanjian lama, sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus hadir ke dalam dunia, yang dikehendaki Bapa adalah orang-orang nanti akan dengar Tuhan Yesus. Diajar oleh Bapa di sorga untuk dengar Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapa menghendaki saudara dan saya, ayo dengar Tuhan Yesus. Kemudian di dalam perjanjian baru ketika Yesus sudah lahir, dia juga mengatakan kepada murid-muridnya, ya, Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ya, di atas gunung waktu itu tiba-tiba Musa dan Elia datang, begitu ya, Musa dan Elia datang. Kemudian Yesus mengatakan, Allah mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi berita penting yang saya bawa buat kita saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang dengarkan Tuhan Yesus. Amin.
Dengarkan Tuhan Yesus. Ada banyak motivator begitu ya, motivator di seluruh dunia ini banyak sekali, ada yang hebat-hebat begitu ya. Saya juga sangat suka dengan motivator-motivator yang ada. Tapi motivator yang ada, perkataan mereka tidak punya kuasa. Tapi kuasa perkataan Tuhan Yesus, dia sangat memiliki kuasa. Amin. Maka berikan waktu untuk dengar suara daripada Tuhan Yesus. Mari kita katakan sama-sama, saya mau dengar suara Tuhan Yesus. 2, 3 ya. Saya mau dengar suara Tuhan Yesus. Dalam hal jodoh, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengar suara Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak muda, dengar suara Tuhan Yesus. Ya, dalam hal jodoh ya, dengar apa kata Tuhan Yesus. Dalam hal masa depan, ayo coba dengarkan apa kata Tuhan Yesus tentang masa depan. Dalam hal pekerjaan, apa kata Tuhan Yesus tentang pekerjaan. Dalam hal tujuan hidup, apa kata Tuhan Yesus untuk tujuan hidupmu di dunia ini. Maka ayo dengar kata Tuhan Yesus ya. Mari kita dengar selalu kata Tuhan Yesus. Nah, ini berikut hal-hal yang membuat kita malas dengar firman. Karena Yesus sekarang kan tidak ada dalam bentuk tubuh ya, dalam bentuk tubuh jasmani yang bisa kita lihat. Tapi Yesus adalah firman Allah ya. Firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Hal-hal yang membuat kita malas untuk mendengar firman Tuhan adalah yang pertama kesibukan dan juga kekhawatiran. Lukas pasal 10 ayat 41 mengatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi hal yang pertama yang membuat orang malas dengar firman Tuhan, kemudian mengabaikan firman Tuhan karena dia sibuk, kemudian karena dia khawatir. Maka sekarang boleh nggak sibuk ya? Boleh ya, boleh sibuk sebenarnya. Tapi mari siapkan waktu atau sediakan waktu untuk dengar suara Tuhan. Amin. Sediakan waktu untuk dengar suara Tuhan. Sekarang ini sangat banyak suara-suara. Banyak sekali suara-suara. Dan suara-suara ini menyingkirkan suara Tuhan Yesus. Menyingkirkan suara Tuhan Yesus, ya. Itu sebabnya sekarang saya berseru kepada Bapak Ibu Saudara, ayo dengar suara Tuhan Yesus. Suara Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Dia sangat mengasihi. Suara Tuhan Yesus ingin mengatakan, saya mau dekat denganmu. Saya punya rencana yang baik denganmu. Saya mau tuntun kamu. Saya mau ngobrol dengan kamu. Saya mau pimpin kamu jadi berkat. Saya mau bawa kamu lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Jadi mari jangan terlalu sibuk. Kemudian hal yang bisa membuat kita malas dengar firman Tuhan adalah yang kedua, tidak percaya. Tidak percaya ya, tidak percaya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Thomas ini sudah berulang kali diberitahu oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu bahkan satu perkataan yang sangat kita hafal tentunya, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa kata Yesus kepadanya, sebenarnya kepadanya itu kepada Thomas. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan itu langsung kepada Thomas. Dan itu berbicara Yesus pada waktu di Yohanes 14 itu mengatakan bahwa Yesus itu akan menyediakan tempat. Yang menyediakan tempat. Dia akan pergi begitu ya. Dia akan mati, kemudian dia akan pergi menyediakan tempat. Begitu ya. Tapi Thomas udah berulang kali pun diberitahu oleh Tuhan Yesus, dia nggak percaya. Karena tidak percaya, maka dia pada waktu Yesus bangkit, murid-murid perempuan-perempuan udah bilang, Yesus sudah bangkit. Kemudian yang lain juga udah bilang, Yesus sudah bangkit. Tapi dia tidak percaya. Dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan tanganku, ya kan? Ke dalam lambungnya yang sudah begitu ya, yang ditombak itu begitu, saya tidak akan percaya. Atau ke dalam tangannya yang bekas paku itu, saya nggak akan percaya.
Nah, pada waktu itu bersyukur bahwa Tuhan kita sangat baik, ya. Tuhan kita sangat baik. Dia lihat Thomas seperti itu, dia tolong Thomas, ya. Masih bersyukur Thomas ini dapat kasih karunia yang sangat besar, masih ditolong oleh Tuhan, ya. Seringkali juga dalam hidup kita seperti itu, tapi Tuhan masih mau menolong kita. Amin. Jadi kalau Tuhan ingatkan hari ini tentang firman Tuhan, mari percaya pada firman Tuhan. Jangan lebih percaya pada profesor, sekalipun profesor banyak penyesat. Ya, profesor teologi ada yang menyesatkan, Ya, ada satu kali profesor teologi datang, kemudian memberikan seminar, dia mengatakan bahwa Yesus mati untuk Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini maksudnya bahwa Yesus mati itu buat semua orang, semua yang ada di dalam dunia ini, termasuk buat semut, buat cacing, buat segala yang ada di dunia ini, begitu ya. Yesus mati dan buat semua itu, begitu ya. Dia tidak membaca bagian berikutnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, jadi ada kata ganti orang, jadi dunia ini yang dimaksud sebenarnya orang, kan? Tapi profesor teologi ini mengatakan bahwa ini kosmos, bahwa ini berbicara tentang dunia ini, semua yang ada di dalam dunia ini. Jadi termasuk umat yang belum percaya kepada Tuhan Yesus pun diselamatkan, kata dia begitu. Nah, ini adalah penyesatan. Nah, kemudian bagian yang berikutnya, mari kita percaya pada firman Tuhan, jangan percaya pada perkataan orang harus diuji. Ya, perkataan orang harus diuji. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang membuat kita malas dengar firman Tuhan adalah yang ketiga, dosa atau kejahatan. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang membuat kita memang akhirnya menghindari firman Tuhan karena kita berdosa. Ya, kita mungkin menipu, kita mungkin berbohong, kita mungkin berzina. Hal-hal ini biasanya ketika kita melakukannya akan mulai kita sebenarnya hati kita ingin firman Tuhan. Tapi karena kita berdosa, seringkali kita jadi tidak berani menghampiri firman Tuhan. Benar nggak? Jadi dosa adalah salah satu penghalang untuk kita dengar suara Tuhan. Ya, maka mari sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita mengatakan tidak kepada dosa. Amin. Tidak kepada kejahatan. Mari berlaku jujur, berlaku sopan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita melakukan kebenaran. Kemudian yang terakhir, ini adalah bagian yang terakhir penerapannya buat kita semua. Penyembahan yang sangat disukai oleh Tuhan adalah hubungan pribadi dengannya, yaitu mengenal, memahami, dan mengalami Tuhan Yesus. Jadi penyembahan yang diinginkan oleh Tuhan adalah hubungan pribadi dengan saudara. Tuhan ingin memiliki hubungan pribadi dengan saudara. Kemudian yang kedua, berikan waktu khusus untuk mendengarkan suara Tuhan dengan seksama. Waktu khusus untuk apa? Baca firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Cara kita mendengar suara Tuhan bukan, oh Tuhan berbicaralah sama saya, kemudian didengar-dengarin. Bukan begitu. Itu adalah cara yang sesat. Kalau kita mau dengar Tuhan berbicara, kita baca Alkitab. Amin. Kalau kita, oh Tuhan bicaralah, nanti iblis yang ngomong gitu kan. Iblis yang ngomong, oh ini dari Tuhan. Tahu-tahu kita makin sesat lah, begitu ya. Tapi kalau kita baca Alkitab, kemudian kita pelajari dengan baik, kita dengar dengan seksama, maka kita bisa menyimpulkan, oh ini kehendak Tuhan dalam hidup saya. Ini suara Tuhan dalam hidup saya. Maka jalan-jalan kita akan lurus dan akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita rajin berdoa, kita bersyukur dan memuji Tuhan. Dia baik bagimu. Amin. Dia baik bagimu. Ia sungguh mengasihi dan menginginkan dirimu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami.
Kau mengingatkan kami untuk kami Bapa boleh duduk dekat kaki Tuhan dan kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Bapa, kami berdoa buat segenap jemaat Tuhan di tempat ini, apapun persoalan mereka dari mulai bangku yang paling depan sampai yang paling ujung diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong mereka dan kami percaya bahwa Engkau peduli atas hidup mereka. Mungkin mereka mengalami masalah dalam hal ekonomi, dalam hal keluarga, dalam hal mencari pasangan hidup, dalam hal masa depan mereka khawatir. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada setiap mereka dan memberikan keyakinan bahwa Tuhan peduli kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan punya rencana yang baik dan besar dalam hidup mereka. Kami berdoa kiranya Roh Kudus Engkau menolong mereka supaya mereka mau memberikan waktu untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam kesibukan mereka, mereka boleh menyediakan waktu untuk bersama dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga buat Ibu Pendeta yang setia melayani di tempat ini dan juga di Batu Raden. Kami berdoa Tuhan menolong. Tuhan memberkatinya ya Bapa, memberikan kekuatan, urapan baru, hikmat yang baru ya Bapa, untuk terus mengelola pelayanan ini dengan luar biasa. Kami berdoa buat segenap tim juga ya Tuhan Yesus di tempat ini yang melayani. Tuhan berkati mereka, Tuhan mampukan mereka ya Bapa untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin pujian. Atau